bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendry dalam acara kita yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Kebijakan Suaka Eropa Berubah Drastis, Nasib Migran Suriah Menghadapi Ketidakpastian. Presiden Suriah yaitu Bashar Assad jatuh dari kekuasaan pada Desember tahun lalu, membalikan situasi perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun. Warga Suriah yang mengungsi ke Eropa merayakan bersama dengan saudara-saudara mereka di tanah air ketika Suriah akhirnya mencapai momen kebebasan mereka. Namun beberapa negara Eropa segera mengumumkan pembekuan permohonan suaka, membuat nasib warga Suriah di luar negeri mungkin menghadapi ketidakpastian yang sama seperti negara asal mereka yang tengah dalam proses pembangunan kembali. Pada September 2015, Eropa tengah menghadapi krisis pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang dan jurnalis menunggu di luar pusat penampungan pencari suaka di Berlin menanti kedatangan kanselir Jerman saat itu, yakni Angela Merkel. Ketika Merkel keluar dari mobilnya, orang-orang dan media bergegas mendekat dan di tengah kekacauan itu Anas Modamani, pengungsi Suriah yang baru tiba di Jerman sehari sebelumnya, mendekatinya, menyapa Merkel dan mengajaknya berfoto selfie bersama. Foto ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui media dan platform sosial, mengabadikan momen kebijakan Jerman yang membuka pintu bagi para pengungsi Suriah. Anas Modamani yang saat itu baru berusia 18 tahun bahkan tidak tahu bahwa orang yang berfoto bersamanya adalah kanselir Jerman. Melompat ke masa kini, setelah pemerintahan Assad jatuh pada awal Desember 2024, Anas Modamani kini telah menetap di Jerman selama 9 tahun. Setelah pasukan pemberontak Suriah mengakhiri setengah abad pemerintahan diktator keluarga Assad, Anas Modamani berbagi cerita dengan media The Guardian tentang momen bersejarah ketika dia pertama kali tiba di negeri asing Jerman yang kemudian membuatnya terkenal. Saya kira dia hanya ingin tahu siapa kami dan bagaimana keadaan kami. Demikian kata Modamani yang baru saja tiba di ibu kota Jerman sehari sebelumnya bersama ratusan pengungsi Suriah lainnya setelah melarikan diri dari tanah air mereka yang dilanda perang dan menjalani perjalanan panjang yang melelahkan. Modamani mengingat saat itu dia berkata kepada Merkel, "Mari kita ambil foto." Lalu dia sedikit membungkuk dan mengeluarkan ponselnya untuk selfie bersama dengan Merkel. Modamani yang kini berusia 27 tahun mengatakan beberapa detik kemudian orang-orang mulai berteriak Mama Merkel. Baru setelah itu dia tahu kalau sosok yang diajaknya selfie bersama adalah orang yang membuat keputusan bersejarah untuk tidak menutup perbatasan Jerman dan mengizinkan pengungsi Suriah masuk. Modamani kini telah membangun kembali hidupnya di Jerman dan bekerja sebagai produser berita video di media. Setelah jatuhnya pemerintahan Assad, dia sering ditanya tentang perasaan warga Suriah. Modamani juga menunjukkan bahwa budaya penyambutan Jerman masih berlanjut dalam masyarakat, yakni sebuah sikap keramahan dan inklusif terhadap pendatang seperti imigran dan pengungsi. Konsep ini terutama tercermin pada puncak krisis pengungsi Eropa ketika Merkel mengadopsi kebijakan terbuka, menekankan empati, integrasi, dan kemampuan Jerman untuk menangani krisis. Namun ternyata hal ini juga memicu pertentangan keras di dalam negeri Jerman. Masuknya para pencari suaka sangat terkait dengan kebangkitan partai sayap kanan anti-imigran, yaitu Alternative für Deutschland atau AfD. Sejatinya dukungan terhadap partai-partai sayap kanan ekstrim di Eropa telah melonjak dalam beberapa tahun belakangan, mencerminkan penolakan masyarakat Eropa secara keseluruhan terhadap gelombang imigrasi. Media nirlaba Australia melaporkan meskipun ada optimisme untuk Suriah baru yang bebas dan demokratis, tetapi banyak negara Eropa melihat ini sebagai peluang politik, terutama di negara-negara di mana isu imigrasi menjadi topik hangat.